Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Andrianto. Saya akan menjelaskan mind map object detection yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang unmanned vehicle atau kendaraan tanpa awak, atau di sini pembahasan tentang drone. Kenapa pembahasan tentang drone? Karena dengan perkembangan drone sekarang, inovasinya dapat diteruskan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa sudah banyak penelitian tentang unmanned vehicles atau kendaraan tanpa awak. Kemudian unmanned vehicles seperti drone semakin berkembang dan dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti pertahanan, industri, penelitian, dan penelitian ini cakupannya tentang deteksi objek dan lain-lain. Ini juga sudah banyak drone digunakan dalam sistem pertahanan seperti mendeteksi pergerakan yang dapat mengancam suatu daerah. Kemudian teknologi juga semakin canggih seiring dengan perkembangan kamera yang semakin berkualitas tinggi, kemudian sensor dan navigasi GPS, sehingga memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan akurat. Selanjutnya, unmanned vehicle juga memiliki berbagai aplikasi yang berkembang sangat luas saat sekarang ini, seperti fotografi, videografi, survei dan pemetaan udara, kemudian pengiriman barang, inspeksi infrastruktur, pertanian presisi, pemantauan lingkungan dan keamanan. Selanjutnya yang kelima, unmanned vehicle ini juga sudah digunakan dalam fitur otomotif. Namun dalam hal unmanned vehicle ini kendaraan ataupun mobil yang dapat dikemudikan tanpa adanya pengemudi. Namun dalam hal ini pengemudi juga masih ada di dalam mobil, namun bisa secara otomatis pengemudi tidak mengemudikan mobilnya. Yang dalam hal ini sudah dikembangkan oleh Tesla seperti autonomous vehicle with artificial intelligence, dan yang sekarang ini sudah marak di pasaran safety riding dari mobil Toyota yang kita kenal dengan Toyota Safety Sense, yang mendeteksi ada ketika di depan ada halangan atau ada sesuatu benda atau mobil, dia akan otomatis berhenti sendiri. Kemudian yang kedua, di sini tipe-tipe dari unmanned vehicle. Yang pertama yaitu object detection atau DET, kemudian multi object tracking dan single object tracking. Jadi di unmanned vehicle ini ada dua tipe. Tipe yang pertama, object detection, ini fokusnya hanya mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai objek dalam sebuah gambar atau video. Selanjutnya untuk multi object detection, yaitu pelacakan pergerakan beberapa objek yang harus dilacak secara bersamaan. Sedangkan single object detection ini fokusnya kepada pelacakan pergerakan dan lokasi objek tunggal dari bingkai ke bingkai dalam video. Jadi perbedaan antara object detection dan single object detection, kalau object detection dia hanya mendeteksi dan mengidentifikasi objek dalam sebuah gambar saja atau video saja. Namun kalau single object detection, dia fokusnya pelacakan dari pergerakan dan lokasi objek tunggal di bingkai ke dalam video. Jadi dia hanya bingkai yang di dalam bingkai video yang ditangkap saja. Kemudian dataset yang bisa kita gunakan dalam penelitian object detection ini juga sudah ada disediakan di berbagai situs online ya. Yang pertama yaitu UFVDT atau Benchmark M, yang dalam dataset ini fokusnya yaitu berisi tentang gambar-gambar ataupun objek-objek yang dideteksi DET dan MOT. Kemudian yang selanjutnya yang kedua UFVDT Benchmark S. Di sini
dataset yang menyimpan beberapa objek gambar yang jenis pelacakannya single object tracking. Ada pula untuk dataset selanjutnya drone dataset UAV. Jadi dataset ini berisi tentang gambar-gambar yang ditangkap dari drone. Ya, kalau untuk di main mapnya seperti ini. Sudah ada juga di main mapnya ini link yang dapat kita unduh. Jadi dataset ini bisa kita unduh di mana sesuai dengan link ini. Kemudian ini tadi drone. Selanjutnya ada juga alpha UAV fault and anomaly detection, UAV human, Visiodec, Diat MSAT ya, atau micro Doppler signature dataset of small unmanned aerial vehicle. Kemudian dapat juga kita unduh di MS Coco. Jadi dataset ini bisa kita unduh dan kita gunakan untuk penelitian objek detection yang fokusnya ke dalam unmanned vehicle. Kemudian metode-metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan objek detection yang fokusnya dalam pembahasan ini yaitu kendaraan tanpa awak. Di sini ada metode paralel, residual, diffusion, feature, pyramid network. Jadi di sini kombinasi dari beberapa metode. Dan di sini contoh kasusnya ada dua, for accurate single shoot object detection, kemudian traffic light detection by integrating feature, fusion, and attention mechanism. Ini ya untuk penelitian yang menggunakan metode ini yang tadi for accurate single shoot object detection. Di sini mengusulkan tentang struktur FP paralel baru dengan fusion dua arah dan meningkatkan terkait untuk mempertahankan fitur kualitas tinggi untuk lokalisasi dan akurat. Menyediakan peningkatan desain berikut ya. Jadi di dalam paper ini dia memberikan memberikan solusi yang mempertahankan fitur akurasi yang tinggi. Dan adapun di penelitian ini jaringan yang diusulkan mencapai kinerja state of the art pada kumpulan data UAV DT17 dan MS Coco. Jadi di dalam penelitian ini mengambil dataset dari UAV DT17 dan MS Coco. Kemudian traffic light detection by integrating feature, fusion, and attention mechanism. Di sini mengusulkan juga masih sama ya, karena metode ini tentang paralel. Mengusulkan paralel residual fusion feature pyramid network. Arsitektur jaringan dan desain mode ini bertujuan untuk secara efektif memperoleh fitur berguna yang tujuan untuk mendeteksi objek kecil. Selanjutnya metode yang dapat digunakan juga ada convolution network, neural network atau bisa disingkat dengan CNN. Penelitian yang sudah dikembangkan yaitu CNN based dense monocular visual atau SLAM for real time UAV exploration in emergency condition. Ya, di sini kendaraan udara tak berawak untuk aplikasi pemetaan dalam ruangan 3D. Ya, di sini juga pembahasan tentang solusi yang diusulkan hanya menggunakan gambar dalam input dan mengintegrasikan algoritma SLAM dan CNN. Jadi di sini algoritma yang digunakan ada dua, SLAM dan CNN base dengan single image depth estimation. Hasil yang dicapai di lingkungan dalam ruangan nyata juga disajikan menunjukkan pertunjukan yang kompatibel dengan persyaratan VR untuk menjelajahi volume dalam ruangan sebelum memasuki gedung. Ada juga target object detection from unmanned aerial vehicle UAV image based on improved YOLO algorithm. Jadi di sini pembahasan tentang object detection dari objek-objek yang ditangkap dari unmanned aerial vehicle.
dengan menggunakan algoritma YOLO, dan dihasilkan akurasi rata-rata jaringan deteksi dalam gambar udara dari tugas deteksi area target meningkat menjadi 79,5%. Jadi mengalami peningkatan. Model yang diusulkan ini dapat digunakan secara efektif untuk deteksi target real time untuk target multiscale dengan tingkat misprediksi yang berkurang karena akurasi yang unggul. Kemudian selanjutnya dari CNN ini juga dikembangkan defect recognition algorithm development from visual UAV inspection, mengusulkan proses 2 langkah untuk mengotomisasi pengenalan dan klasifikasi cacat dari gambar visual. Ya, ini untuk langkah-langkah pertama pengenalan cacat arsitektur dengan menggunakan DenseNet 201. CNN berkinerja lebih baik dengan akurasi keseluruhan 81,82. Ya, selanjutnya banyak beberapa lagi yang penelitian-penelitian yang dikembangkan dengan menggunakan CNN melalui gambar-gambar yang ditangkap dengan menggunakan unmanned vehicle atau kendaraan tanpa awak. Selanjutnya recurrent neural network atau RNN juga digunakan dalam penelitian deteksi objek menggunakan unmanned vehicle ini. Yang di sini ada 3, yaitu HVI-ONET yang berjudul A Deep Learning Based Hybrid Visual. Kemudian a novel invasive plate detection approach using time series image from unmanned aerial system based on convolution and recurrent neural network. Jadi di sini dia pengembangannya melalui 2 metode, CNN dan RNN. Kemudian dalam machine learning juga banyak diterapkan dengan menggunakan unmanned aerial vehicle ini, menggunakan YOLO 5, kemudian machine learning based process from prediction, dan machine learning base 3. Selanjutnya untuk Python code yang bisa digunakan untuk referensi implementasi dari object detection menggunakan kendaraan tanpa awak. Di sini ada 8 ya dengan UAV. Jadi ini sudah diterapkan di dalam penelitian convolution offloading optimizing from UAV assistant mobile edge computing, a deep deterministic police gradient approach. Ini bisa kita akses di GitHub. Jadi semua Python code di sini bisa kita download, kemudian kita implementasikan di dalam object detection. Kemudian platform yang bisa digunakan untuk penelitian ini yaitu RoboFlow dan TensorFlow. Jadi kedua platform ini sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian mengenai object detection. Kemudian di sini ada beberapa paper preference yang bisa kita baca. Ada kurang lebih 16 paper preference. Kemudian website preference juga ada di sini 3 buah, dan YouTube for Learning juga ada. Jadi sudah ada YouTube for Learning untuk bahan sebagai referensi untuk pengembangan object detection menggunakan unmanned vehicle atau kendaraan tanpa awak. Dan ini untuk tampilan mind map-nya.
Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam mind map object detection yang mengambil tema tentang unmanned vehicle. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.